11, tapi nampaknya semangatnya sempat rontok tapi hidup lagi. Hidup lagi luar biasa. Tapi tadi perlu kita akui bahwasanya tadi suatu materi yang menjadi satu paket komplit yang kami pikir mungkin cukup nyaman untuk kita simak sampai selesai. Nuansa akademisinya masuk, akademisinya masuk, semua lah paket komplit. Mudah-mudahan nanti peserta seluruhnya bisa, harapannya bisa mengimplementasikan. Kami melihat tadi ada beberapa catatan yang lengkap, seperti adik yang di sana catatannya luar biasa, tadi kami cek lengkap. Alhamdulillah lulus ujian berarti. Lulus ujian. Dapat tahu tadi macam Kemudian kita mungkin masuk dulu sesi tanya jawab. Yuk bertanya aja loh Pak. kalau kami tidak rugi, kami diuntungkan. Yang rugi Kalau tanya boleh tanya dulu. Tapi nggak apa, kita bagi Buat tanya sih lah bang, buat tanya itu aduh lagi. Jadi kami juga menangkap mungkin ada beberapa tadi yang bertanya. Jadi kami buka kesempatan untuk bertanya, cukup 2 orang saja, penanya singkat padat dan akan dijawab juga secara singkat dan padat. Silakan ada yang bertanya, 2 orang cukup, 1 dan 2 kunci. Lanjut Pak ya. Singkat. Seketik tanya Pak setelah mau nemuin ada usah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya nama gue Ismail Kadet. Oke. Dari Balingka, dari Perawi sana Balingka. Itu berdasarkan terminasi jawaban gitu kan. Pertanyaan gue. Karena kita berjati kan amenitas kenyamanan pengunjung gitu kan. Permainan di lapangan, yang mana kita mendahulukan antara pengunjung atau dengan culture. Terkadang ada satu kondisi tumpang pertentangan antara pengunjung sama culture kita gitu kan. Kita udah tahu kan, pengunjung itu enggak seluruhnya kita anggap sama kita kok, misalnya yang terkadang tentang kesopanan tapo gitu. Setelah adanya event tersebut ternyata di mama itu komplain gitu kan. Seharusnya Pak kayak gitu. Jadi bagaimana Bang gitu, Abang gitu. Langsung aja lah nak. Ya. Daripada bias kok. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan itu. Menurut saya tidak ada pertentangan sebenarnya. Kita aja yang bikin pertentangan yang seperti itu. Ya. Sebenarnya dalam pengembangan destinasi itu kan memang perlu ada aturan. Ya. Pertama adalah aturan. Kemudian yang kedua itu adalah segmentasi pasar. Artinya ketika kita sudah menentukan suatu segmentasi pasar, ya kita harus siap dengan segmentasi pasar itu. Contohnya nih, kalau kita menentukan itu adalah pengembangan desa wisata bahari misalnya, ya memang kita harus siap dari orang baju bikini. Karena itu konsekuensi. Atau kita bikin aturan seperti di Bali misalnya. Ada beberapa titik memang yang tidak boleh ada begitu. Pakai sopan misalnya. Ya, tapi sopannya kan nggak pula orang main pantai Syariah pula kan. Iya. Artinya disesuaikan dengan keadaan. Ini kan tentu kita harus terbuka nih. Karena berpariwisata ini tentu terbuka ya Bang. Karena kalau kita bermain setengah-setengah, yakinlah tidak akan apa. Jadi kalau memang harus begitu, ya itu harus diterjemahkan kepada nini mama pemangku kepentingan kita di daerah. Ini konsekuensi yang harus kita terima. Tapi saya yakin lah. Karena contohnya kayak di Sungai Pinang. Sungai Pinang itu kan ada RBH di sana, hari Kinis House itu. Kan kawan saya juga ya. RBH itu dia. Malah sebenarnya kadang bukan mereka yang merusak kita. Justru kadang kita yang merusak ikut-ikutan ke mereka sehingga merusak budaya kita. Kalau saya lihat ya, mereka nggak pernah kok ngajak-ngajak kita yang kayak gini. Cuma kita keren juga orang ini. Kita pun yang kayak gitu. Nah, itu terjadi memang di kampung itu. Jadi Sungai Pinang itu udah berapa anaknya itu nikah sama orang Perancis? Karena menjadi destinasi Perancis memang di Sungai Pinang itu. Jadi saya bilang sebenarnya ini tergantung kita lagi. Kita mau buat destinasi kita ini untuk apa dan untuk siapa dan aturannya bagaimana. Kan contoh saja kayak kita ada pergi ke Borobudur sana pakai kain kita. Ke Bali sekarang masuk candi, mana boleh kayak gini lagi? Harus pakai kain. Jadi kita pakai kain. Artinya kan kita juga bisa menerapkan itu. Sebenarnya kan kebudayaan kita bagian dari kekayaan dan daya tarik juga. Nah, cuma selama ini memang sering kita pertentangkan. Jadi memang apa ya? Tadi tidak bisa multi talenta. Artinya destinasi itu juga nggak bisa sembarangan juga dia kan. Harus punya ketentuan. Destinasi ini untuk siapa? Ke arah
mana, ukurannya cemana. Nah, ini harus ditentukan oleh Pak Kapolres. Kalau itu duduk saya pikir nggak ada. Saya yakin, insya-Allah nggak ada konflik. Coba lah tes dulu. Ya, soalnya gini bang, pas kita pengunjung banyak-banyak kan, setelah event itu sekian bulan nanti mama yang komplain atau masyarakat itu, terus seperti kayak gitu katanya, kayak gitu kan. Sebenarnya komplain itu kan harus dievaluasi. Iya. Nah, nggak semua komplain juga kan harus kita apain bang. Karena memang di masyarakat kita itu tadi lah susahnya orang awak. Kok bahasa orang awak kok kadang musajina dibangun gereja itu udah nampak. Nah, ada hal-hal yang begitu dia. Ya, mungkin tugas anak muda mungkin itu tadi lah meluruskan itu kembali. Saya yakin itu contoh ada di Bukit Cambai. Bukit Cambai itu tidak pernah berhenti sampai sekarang konfliknya. Padahal pemerintah sudah menganggarkan ratusan juta. Tahun ini berapa ratus juta dianggarkan di Cambai. Yang di Danau Kembar anggarannya itu hanya gara-gara ada satu, ada 2 kampung yang sampai sekarang nggak mau berdamai ya. Akhirnya pemerintah memilih untuk menarik anggaran dari sana. Jadi provinsi dipilih untuk ditarik anggaran untuk dialokasikan ke Bukit Cambai. Karena hanya gara-gara pintu masuk aja tuh. Karena memang ada hal yang begitu dia. Central Park kemarin di sana juga tuh. Bukan yang disupport oleh masyarakat, tapi malah ditutup masyarakat jalannya. Oke. Jalan ke resortnya ditutup masyarakat coba. Bikinnya pisang di situ, bikinnya apa? Kemana kita mau maju kan? Harusnya ketika orang maju, orang awak kan contoh tua kanan mana kan gitu. Contoh lain juga acaranya maju mah. Maju lah kan. Cuma kan memang itu suatu hal yang sering kita dapati di lapangan. Iya. Contoh ada satu lokasi juga tempat saya juga Desa Wisata Bahari juga. Itu ketuakannya ketua Bamus juga. Kemarin pemilihan ketua masjid dia ikut juga. Pokoknya salah posisi urusan sinan amplop. Bukan masyarakatnya yang buruk, oknumnya yang buruk. Hanya menghambat birokrasi untuk maju dia. Itu memang tidak bisa kita nafikan juga. Saya juga melihat kenyataan itu di lapangan. Artinya memang kalau dalam komplain itu menurut saya tadi dalam kerangka rasional, dalam kerangka objektif, ya mungkin harus kita cari solusinya. Tapi kalau dalam kerangka dia subjektif atau tidak rasional, saya pikir juga itu harus dipedulikan. Karena kalau itu terus kita berputar, kapan kita maju? Kalau nggak sip jadi desa wisata ya nggak usah lah. Jadi beban pemerintah aja kan. Untuk jadi desa syariah. Bisa jadi desa wisata. Aku bikin desa wisata syariah. Nah, mantap lagi bang, ya kan? Memang khusus, segmentasinya jelas. Nah. Oke, Menurut saya begitu bang. Ya. Terima kasih Pak narasumber. Mungkin ada lagi tadi satu lagi. Singkat padat. Kita jawab juga. Nama saya Alia Mitra dari Kopdar Wisnu Jawan Hijau. Jadi Pak, pertanyaan saya. Bapak lah, kan bapak sosok muda. Jadi Bang, Itu lah. Kawan pertanyaan saya itu apa parameter dari destinasi wisata baru untuk menaikkan kelasnya kepada kelas yang lebih baik sehingga sampai ke insya Allah bisa menjadi kelas internasional. Seperti sampelnya kita lihat di Pulau Mandeh dan Raja Ampat. Padahal sama-sama kumpulan pulau dan terumbu karang, tapi yang di Raja Ampat bisa menjadi destinasi wisata internasional. Tapi kalau yang di Pulau Mandeh ini baru nasional menurut saya. Ini lagi lokal baru. Di Mentawai baru sebenarnya. Jadi sebenarnya ada banyak parameter ya. Parameter terpenting yang saya sampaikan tadi 3H plus SDM. 3 pilar tadi. Aksesibilitas, amenitas, kemudian atraksi. Kemudian pengelolaannya, sumber daya manusianya. Lembaga pengelolanya, kemudian individu pengelola, itu kan punya standar semua dia. Nah kalau kita jabarkan bisa panjang lagi nih. Radar. Tapi itu bisa, referensinya ada itu. Ya kan? Jadi yang harus bisa dijadikan standar itu tadi itu dia, aksesibilitasnya mendukung tidak.
fraksinya mendukung tidak? Kemudian SDM-nya bagaimana? Kelembagaan pengelolaannya bagaimana? Kan? Kemudian hospitality-nya tadi kan bicara SDM lagi ya. Jadi harga itu, kalau menurut saya kemarin kan kemudian tentang Marawa segala macam. Akhirnya kami diundang lah jadi pembicara waktu itu di Badan TV kan. Fenomena Marawa Beach Hotel. Padahal Marawa ini mulai dari dia membangun saya di situ saya. Pokoknya tahu saya sejarah Marawa itu. Punya juga saya tahu, pengawasnya juga saya tahu. Maka sekarang GM-nya teman minum kopi kita, karena dari dulu memang teman minum kopi sama dia. GM-nya. Jadi harga mahal segala macam kata orang kan. Ini kan bicara tadi ya parameter, bicara standar. Harga mahal segala macam. Memang orang kita kayak begitu. Makanya beli Ajinomoto bungkusnya kecil-kecil. Walaupun kalau dikumpulin beli bungkus besar, beruntung dia. Tapi karakter orang kita seperti itu, terus dipahami. Jadi bagi saya itu bukan sebuah persoalan, bukan dijadikan kontroversi ya. Jadi saya bilang memang kalau bicara price itu bicara 3 hal ya. Hospitality, kemudian bicara tentang taste, kemudian bicara tentang view. Harga ini segelas itu kita bicara parameter tadi. Di warung kopi depan 5.000 ya. Tapi kalau dia diminum ini di puncak Raja 4 tadi, harganya jadi 50.000 ya. Kita bicara itu tadi, hospitality-nya beda. Kalau di Kadai Buko itu dan tanda kopi gua. Nah. Tapi kalau orang di kafe di puncak Raja 4 itu, silakan. Itu ala do nilai itu deh. Do price itu. Kalau orang Kadai Buko mengocok kopi yo. Barang takaran bulu ya tu ya. Ini biasa dia tu. Kalau orang yang di puncak apa tu, okey pastinya main kopi ya. Apa bubuk ya. Dulu lopi-lopi. Itu price dulu lah ya. Kan? Kalau di Kadai Buko, yang dicari jalan raya lintas Lubuk Pasung pada Pariaman. Ini kalau yang di puncak Raja 4 tu yang dicari itu naik harga kopi. Jadi sebenarnya harga itu tergantung 3 itu menurut saya. Layanan, rasa, kemudian suasana. Itu pasti akan beda ya. Sama kayak kita bicara standar tadi, semuanya ada standarnya dia. Kalau ingin jadi kelas internasional, ya ikuti yang kayak tadi. Hospitality-nya dinaikkan standarnya, ya kan? View-nya juga dirubah dia. Kemudian rasanya juga dirubah, agar kelasnya juga berubah. Tapi kalau tidak begitu, ya gitu-gitu aja ya. Kenapa gitu ya? Jangan berharap pelayanannya pelayanan yang biasa-biasa saja, rasa biasa-biasa saja, kemudian view biasa-biasa saja, kemudian jadi kelas internasional. Nggak ada itu. Cuma kita bicara tadi BC segala macam, itu saja jadi dari bambu-bambu ini segala macam ya. Tapi memang ada pewanginya, tempat tisunya jelas, saluran airnya bagus, itu udah standar internasional ya. Itu maksudnya. Kira-kira paham tuh? Paham. Ya begitulah. Paham. Jadi nggak usah terlalu harus berpikiran internasional itu macam mana gitu kan? Nggak harus kayak Qatar bangun menara 3 tertinggi di dunia baru internasional, tidak. Bukan itu internasional. Oke? Jadi sebenarnya mencapai itu tidak susah kok. Asal mau aja dan berproses lagi. Itu aja jawabannya. Enggak lah, Terima kasih. lah. Baiklah, akhirnya pertanyaan Dulu. tadi, maka berakhir pula sesi kita pada malam Ya. hari ini. Alhamdulillah. Ya tadi dulu Pak. Nah, Kita ucapkan tepuk tangan serta aplaus yang meriah.